Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia. Tutorial ini khusus diperuntukkan untuk siswa kelas 10 Mankobar. Soal ini diambil dari buku Mudah dan Aktif Belajar Kimia yang sudah dibagikan pada Google Classroom. Yang akan dibahas ini adalah soal-soal nomor ganjil yang kuncinya sudah disediakan pada buku tersebut. Bila siswa sudah membaca pada bab 1 tentang struktur atom, dipastikan semuanya akan mendapatkan jawaban yang meyakinkan di sana. Tetapi akan diberikan penjelasan di sini secara ringkas, gitu ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Elektron dinyatakan bermuatan negatif. Sebab apa? Ini terkait dengan bahasan teori tabung katoda ya, atau tabung Crookes. Ini bisa dilihat di halaman 2 yang sudah dijelaskan di sana. Nah, kalau urusan muatan, ini biasanya kita kaitkan dengan soal tarik-menarik antara sesuatu yang bermuatan negatif dengan sesuatu yang bermuatan positif. Jadi jawabannya makanya di sini C. Apakah yang A salah? Yang A salah. Kalau yang A ini terkait dengan pernyataan bahwa elektron itu punya massa. Kalau diemisikan dengan katoda memang betul elektron diemisikan dari katoda dan seterusnya. Itu adalah teori yang dibahas pada percobaan menggunakan tabung Crookes ya. Terdapat dalam tabung katoda jelas sama tabung katoda, tapi di dalam tabung katoda itu kan tidak hanya ada elektron saja, tapi yang bermuatan negatif itu jelas elektron yang kemudian dibelokkan oleh kutub positif dari magnet dalam tabung Crookes. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 3. Ini juga masih ada urusannya dengan eksperimen yang menggunakan tabung Crookes. Ini ada di halaman 3. Jadi fakta bahwa proton itu merupakan partikel dasar penyusun materi. Urusannya apa ini? Nah, urusannya kalau untuk penemuan proton ini biasanya dikaitkan dengan adanya ion hidrogen. Kenapa dikatakan ion hidrogen ya? Ion hidrogen itu kalau melepaskan elektron, dia di dalamnya hanya sisa inti. Kalau ada sisa inti, itu diwakilkan sebagai suatu proton. Makanya di sini jawabannya tepat bahwa penyusun materi tersebut itu dasar-dasarnya adalah proton yang diwakili oleh ion hidrogen. Ingat ya, ion hidrogen itu kalau tulisan nuklidanya kita tuliskan H11. Ini adalah kalau yang pertama yang di atas itu adalah nomor massa, yang di bawah itu adalah nomor atom. Nah, kalau dia melepaskan elektron, jadi kalau melepaskan elektron maka jumlah proton tidak lagi sama dengan jumlah elektron. Jadi ketika dia netral, maka jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Kalau elektronnya lepas, otomatis yang sisa adalah proton. Sehingga masanya itu bisa mewakili proton kalau dia melepaskan elektron. Ya. Oke, jadi jawabannya itu D. Kemudian nomor berikutnya, nomor 5. Neutron memiliki massa dan muatan yang relatif terhadap proton. Jadi ini perlu diingat saja ini karena konsepnya ini adalah sifatnya hafalan. Proton itu punya massa 1. Muatannya 1 juga. Sedangkan elektron punya massa elektron itu sangat-sangat kecil, sekitar 1/2000 dari proton. Maka kadang-kadang ini kalau kita tuliskan dia nggak punya massa tapi punya muatan 1. Konsep penulisan yang di atas atau di bawah ini kadang-kadang berlaku bolak-balik ya, tergantung kesepakatan ketika pembelajaran. Kadang-kadang yang muatannya taruh di atas, yang di bawah itu adalah massa dan seterusnya. Kemudian neutron. Neutron itu simbolnya menggunakan huruf N. Neutron itu tidak bermuatan. Kalau tidak bermuatan bisa dituliskan seperti ini dan punya massa 1. Jadi kalau kita tuliskan seperti itu. Jadi tadi yang perlu diingat ya, ini yang perlu diingat bahwa massa proton, jadi 1 kali massa proton itu hampir 2000, jadi sekitar 2000 jadi dari massa elektron. Nah, karena kecil sekali maka dianggap 0. Kalau neutron dia punya massa 1, dia tidak bermuatan. Jadi massanya 1 dan tidak bermuatan, maka jawabannya yang E. Berikutnya nomor 7. Ini sama. Jadi kalau ada isotop, simbol isotop apapun, kalau dituliskan misalnya simbol unsurnya adalah X, yang di atas itu adalah nomor massa, yang di bawah itu adalah nomor atom. Ini kalau netral.
Kalau netral, ya, kalau netral, ini kan netral ya, nggak ada muatannya. Di sini nggak ada plus minusnya. Nah, kalau tidak netral, misalnya seperti ini, plus satu, yang ini tentu tetap tidak berubah, seperti ini berarti bermuatan positif satu. Atau kalau yang bermuatan negatif, berarti sini tuliskan seperti ini tetap sama, nomor atom. Jadi kalau kita buatkan ringkasan, bahwa proton, kalau dia netral begini ini, ya kalau kita tuliskan dulu, jumlah proton itu akan selalu sama dengan jumlah elektron kalau dia netral. Jadi ini kalau netral ya. Ini kalau netral. Kalau netral selalu seperti ini. Sedangkan nomor jumlah neutron itu selalu selisih dari nomor massa dikurangi nomor atom. Ini ada di mana saja? Di netral juga seperti ini rumusnya. Yang ini ya, jumlah neutronnya itu. Jadi netral ya begini rumusnya. Muatannya plus satu juga seperti ini rumusnya. Untuk neutron yang bermuatan negatif juga sama. Gitu. Nah, sekarang kalau yang bermuatan positif, saya tuliskan di sisi sebelah sini, jumlah proton, sekali lagi, jumlah proton itu selalu sama dengan nomor atom. Jumlah proton selalu sama dengan nomor atom. Jumlah neutron selalu sama dengan selisih dari nomor massa, nomor yang di atas dikurangi dengan nomor atom. Tetapi jumlah elektronnya, karena dia bermuatan positif, arti bermuatan positif berarti dia kelebihan muatan positif, elektronnya berarti berkurang. Jadi selisihnya adalah selisih dari nomor atom dikurangi, jadi dikurangi nomor muatan. Jadi itu dikurangi dengan muatannya. Itu adalah jumlah elektron yang bermuatan positif, baru satu isotop yang bermuatan positif. Nah, kalau bermuatan negatif berarti elektronnya yang lebih banyak. Sehingga kalau kita tuliskan di sisi sebelahnya ini, ya, kalau dia bermuatan negatif, maka jumlah elektron berlebih satu dari apa? Dari nomor atom. Ini nomor atom ditambah muatannya, gitu ya, tambah muatan. Terus bagaimana dengan jumlah proton? Jumlah proton masih sama dengan nomor atom, jumlah neutron masih sama dengan selisih nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi modelnya seperti itu untuk perhitungan yang ada. Lalu gimana nih menyelesaikan soal yang ini? Soal ini dilihat, yang ditanyakan adalah nomor atom dan nomor massa itu yang mana? Jadi tadi kalau kita ngikutin konsep, yang atas adalah nomor massa, yang bawah adalah nomor atom. Kalau ditanya nomor atom duluan, berarti yang kita sebut adalah 8 duluan. Kalau itu nomor massanya yang di atas berikutnya, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke ya, yang B ini yang tepat. Ini sampai di nomor 7. Kemudian nomor 9. Jumlah elektron yang terdapat dalam ion Cl dengan nomor atom 17. Nah, ini ya. Tadi sudah dikatakan, kalau dia berbentuk ion, biasanya Cl itu bermuatan negatif gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan Cl bermuatan negatif 1. Nomor atomnya 17. Nah, kalau ditanya jumlah elektron, tadi ingat kalau yang bermuatan negatif, jumlah elektronnya sama dengan nomor atom ditambah muatan ya. Jadi jumlah elektron pada ion negatif biasanya adalah nomor atom ditambah muatan negatifnya. Jadi negatifnya berapa itu ditambahkan. Jadi kalau ini Cl nomor atomnya adalah 17, maka ditambah muatan negatifnya. Kalau negatifnya 1 berarti ditambah 1, sehingga jumlahnya sama dengan 18. Bagaimana kalau dia bermuatan positif? Diambilkan contoh, misalnya ini ada Na, nomor atomnya 11, bermuatan positif 1. Ini juga ion. Jadi ion itu yang ada plus atau minusnya. Nah, berapa jumlah elektronnya? Jumlah elektron dari Na karena dia bermuatan positif, maka jumlah elektronnya sama dengan nomor atom dikurangi muatan
positifnya. Jadi positifnya ini muatan berapa tadi? Kalau ini kan negatif ya. Jadi nomor atomnya adalah 11 karena dia bermuatan positif 1 berarti elektronnya dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi 1 sehingga jumlah elektronnya menjadi 10 elektron. Nah, di soal tadi bahasannya adalah terkait dengan muatan negatif dari Cl. Kemudian kita lanjutkan nomor ganjil berikutnya, nomor 11. Isotop iodin memiliki nomor atom 53 dan nomor massa 131. Ini kalau kita tuliskan simbol isotop atau nuklidanya, iodin itu hurufnya adalah I, nomor atomnya 53 itu berarti yang di bawah, nomor massa yang di atas itu adalah 131. Nah, sekarang diminta menentukan proton, elektron, dan neutron. Ingat, kita perhatikan, ini adalah termasuk netral. Tahu dari mana netral? Di sini tidak ada plus minusnya. Kalau tidak ada plus minusnya, maka kita bisa menentukan jumlah proton selalu sama dengan nomor atom. Karena netral ya. Ini juga sama, jumlah elektronnya juga sama dengan nomor atom. Terus, nomor atau jumlah neutron itu selalu selisih yang di atas dengan dikurangi yang di bawah. Nomor massa dikurangi nomor atom. Kalau kita selesaikan, jadi berarti pada iodin ini jumlah protonnya sama dengan 53, elektronnya juga sama dengan 53 karena nomor atomnya 53. Sedangkan jumlah neutronnya itu adalah selisih nomor massa dikurangi nomor atom. Selisih yang di atas, yang ini dikurangi dengan yang di bawah. 131 dikurangi 53. Kalau kita hitung, jawabannya adalah 78. Jadi protonnya 53, elektronnya 53, neutronnya adalah 78. Maka yang tepat adalah yang C. Seperti itu ya. Jadi harus diingat neutron itu adalah yang di atas dengan dikurangi dengan yang di bawah. Sedangkan proton dan elektron kalau dia netral selalu sama dengan nomor atom. Tapi kalau dia bermuatan negatif berarti elektronnya ditambah, tapi proton tetap. Kalau bermuatan positif, proton tetap, neutron tetap, rumusnya sama, tapi elektronnya yang dikurangi sesuai dengan muatannya. Gitu ya. Berikutnya, nomor 13. Nomor atom dapat digunakan untuk menentukan apa saja. Ingat, tadi kita sudah punya rumusan ya. Disimak baik-baik. Jumlah proton itu selalu sama dengan nomor atom. Berarti nomor atom bisa digunakan untuk menentukan proton. Kemudian jumlah elektron kalau dia netral berarti kan rumusnya sama dengan nomor atom. Kalau dia bermuatan negatif tetap nomor atom ditambah muatannya berarti kan masih menggunakan nomor atom. Sedangkan jadi kalau ini tadi netral ya. Ini pada atom netral itu konsepnya seperti ini. Sedangkan ingat ya, jumlah proton itu juga sama dengan nomor atom. Ini khusus untuk yang bermuatan negatif. Jumlah jadi jumlah elektron itu sama dengan nomor atom ditambah muatan ya, ditambah muatan. Kalau dia bermuatan positif yang bermuatan positif, jadi kalau dia bermuatan positif maka jumlah proton selalu sama. Kemudian jumlah elektron selalu sama dengan nomor atom karena dia bermuatan positif berarti dikurangi muatannya. Kurangi muatannya gitu ya. Ini perlu diingat-ingat terus nih. Kalau yang positif. Nanti kalau tidak paham bisa nanyakan di chat WA atau Google Classroom. Berikutnya nomor 15. Diketahui ada 4 buah nuklida. Nuklida itu adalah isotop-isotop yang ditampilkan yang kemudian akan digunakan untuk perbandingan menentukan ini itu gitu ya. Jadi ini kembali lagi nih pengertian. Kalau yang ditanyakan ini isobar. Isobar. Ingat-ingat bar.
Bar itu kalau kita mau panjangkan biar mudah diingat berarti iso berat. Apaan ini? Berarti beratnya sama. Kalau beratnya sama ya dilihat mana yang beratnya sama gitu. Isobar. Jadi kalau isobar seperti itu. Jadi ciri-ciri isobar itu dicari saja dari pilihan yang ada ini yang sama. Yang sama apa? Ini dengan ini. Jadi C yang nomor masanya 13 dan N yang nomor masanya 13. Berarti kedua-duanya itu adalah isobar. Seperti itu. Nah, sekarang kalau ditanya isotopnya yang mana nih gitu. Mana pasangan isotop gitu ya. Isotop itu berarti apanya yang sama? Yang sama adalah pada isotop itu adalah nuklida yang memiliki nomor atom sama dengan nomor atom. Jadi nomor atomnya cari yang sama. Berarti di sini yang merupakan isotop nanti menjadi ciri-ciri nih ya. Isotop itu selalu nomor atomnya sama ya. Lambang unsurnya sama. Itu pasti isotop. Sama dengan yang ini. Ini kan dengan N yang sebelah sini nomor atomnya 7, lambang unsurnya sama-sama N. Berarti keduanya itu adalah merupakan isotop. Jadi isotop di sini adalah antara C yang nomor atomnya 6 dengan nomor massa 12 dan C yang nomor atomnya 6, nomor massanya 13. Jadi yang kita perhatikan itu kalau isotop yang kita perhatikan ininya saja. Berarti keduanya itu kita sebut sebagai isotop. Contoh lagi yang isotop adalah N tadi, ya kan? Yang N tadi kan kita tulis N nomor atomnya 7, nomor massa yang pertama adalah 13, yang satunya N nomor atom 7, nomor massanya 14. Nah, nih lihat nih. Ini kan sama. Berarti kedua-duanya ini kita katakan sebagai isotop. Jadi yang merupakan isotop adalah N dengan N, C dengan C. Ciri-ciri isotop, lambang unsurnya selalu sama. Nanti kalau ditanya lagi, kan ini ada nih, ada isotop, ada isobar, ada isoton nanti. Jadi isoton apa? Ya, kita bahas sekalian saja di sini. Isoton, ton berarti apanya yang sama? Berarti neutronnya yang sama. Jadi isoton itu berarti nuklida yang punya, kalau kita buatkan ringkasan gampangnya itu, yang punya jumlah neutron sama. Atau kalau mau dicari selisih atas dengan bawah, selisih nomor massa dengan nomor atomnya itu akan sama. Nah, kalau dicari di sini ada apa tidak? Ya kita cari saja. Kita semuanya cari. Yang nomor satu ini neutronnya berapa? Neutronnya kan di atas kurang yang bawah, berarti neutronnya 6. Nuklida yang ini berarti sama dengan 6. Yang di sini neutronnya sama dengan 7. Mana yang merupakan pasangan isoton? Yang pasangan isoton, kalau kita buat tanda, ini saling merupakan isoton. Jadi C6 dengan nomor massa 12 dan N7 dengan nomor massa 13 itu merupakan pasangan isoton. Jadi kalau kita tuliskan isotonnya adalah C yang nomor atomnya 6, nomor massanya 12. Ini akan merupakan isoton terhadap N yang nomor atomnya 7, nomor massanya 13 ya nih. Nomor massanya 13. Nomor massanya 13. Ini merupakan isoton. Atau yang satunya tadi, C yang nomor atomnya 6 dengan massa 13 dan N nomor atomnya 7 dengan nomor massa 14. Ini masing-masing kita sebut isoton. Nah, untuk isoelektronik ini belum kita bahas. Sebenarnya kalau isoelektron itu adalah jumlah elektronnya yang sama. Di sini kalau kebetulan nomor atomnya sama, berarti dia termasuk isoelektronik juga. Nanti kita lihat di contoh berikutnya atau di soal berikutnya. Sekarang kita lanjutkan nomor 17. Ini soal teoritis dan hafalan ya. Mengapa sih karbon 12? Karbon 12 itu adalah karbon yang nomor atomnya 6 dan masanya 12. Ini kita sebut sebagai karbon 12. Kenapa ini dipilih sebagai massa atom standar gitu kan? Urusan standar ini biasanya dikaitkan dengan kelimpahan yang cukup banyak dan relatif stabil. Relatif stabil itu apa? Tidak mengalami perubahan. Perubahan apa? Perubahan apa saja gitu ya. Nanti kita lihat di
di buku. Dibaca saja di buku sudah dibahas itu. Kemudian sekarang kita lanjutkan nomor 19. Jika standar massa atom karbon 12 ditetapkan adalah 100 SMA, SMA itu adalah satuan massa atom ya. Jadi SMA itu bukan sekolah menengah atas tapi satuan massa atom. Jadi ini perbandingan saja sebenarnya. Jadi kalau massa atom karbon itu 12, kemudian massa atom magnesium adalah 24, itu berarti berapa SMA gitu. Ya tentu saja ini 2 kali lipatnya ya. Kalau 12 sama dengan 100, kalau 24 berapa? Ya 2 kali lipatnya. Jadi kalau kita tuliskan, seandainya 12 itu sama dengan 100, maka kalau 24 sama dengan berapa? Sama dengan itu loh. Ini kan perbandingan. Berarti sama dengan 2 kali lipatnya ya. Atau 200. Maka jawabannya adalah yang ini nih logika saja. Kemudian nomor berikutnya setelah 19 pasti nomor 21. Oke, sekarang ini sudah mulai main hitung-hitungan ini ya. Jadi diperhatikan saja. Dari hasil analisis diketahui bahwa perbandingan isotop O16, jadi kalau kita baca itu adalah O16 terhadap isotop C12 adalah 1,333. Nah, massa isotop dari O16 adalah 12 SMA. Kalau begitu massa isotop karbon itu berapa sebenarnya? Benar apa salah ini? Ada yang salah kayaknya di soal ini ya. Ini ada yang salah soalnya, ini kita lewati. Ini kebalik mestinya nih ya. Soalnya kebalik kita lewati. Nanti kita akan ketemu soal yang sejenis. Nomor 21 kita lewati, ada kesalahan soal. Nah, sekarang yang ini. Nomor 23, ini masalah runutan spektrometer massa. Jadi kalau dideteksi gitu ya pakai alat yang namanya spektrometer massa, ternyata diketahui bahwa unsur karbon yang memiliki 3 isotop. Jadi atom karbon itu kan nomor atomnya 6. Jadi ini ada 3 macam. C12 ya. Kemudian C13 nomor atomnya 6 dan C14 ya, C14. Nah, yang C12 ini, yang C12 ini kalau kita baca ini ya, C12 dengan massa 12 SMA, kelimpahannya adalah 9, ini sama dengan 98,89%. Sedangkan yang ini adalah 1,11%. Yang sementara yang di sebelah sini dikatakan sangat-sangat sedikit. Kalau sangat-sangat sedikit berarti kita anggap saja 0. Walaupun ada tapi jumlahnya sangat kecil gitu ya. Boleh dianggap 0. Maka bagaimana cara kita menentukan AR? Kalau menentukan AR seperti ini, ya tinggal ngalikan saja sebenarnya. Yang 12 ada sekian, dikalikan saja ya. Jadi ini nanti kita dapatkan, kemudian kita total nanti nih. Ya, 12 dikalikan 98,89% itu kan sama dengan ini. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk desimal 0,9889. Sedangkan yang ini 13 dikalikan ya 1,11 berarti 0,0111. Nanti dihitung hasilnya berapa terus dijumlahkan ini. Ini kita jumlahkan dari hasil hitung yang ada di atas ini, dihitung, ini juga dihitung terus dijumlahkan. Jika hitung-hitungannya benar, maka jawabannya sekitar 12,01. Dihitung saja ini nanti ini berapa sih, yang ini berapa, setelah ketemu misalnya nih ya, misalnya ini A, ini B. Nah, A plus B itu nanti harus mendekati ini. Oke. Itu nomor 23. Kita lanjutkan nomor 25. Ini model atom ya. Jadi model atom itu kan ada beberapa ya, mulai dari yang pertama paling klasik gitu ya, model atom Dalton, Thomson dan seterusnya. Nah, yang terakhir itu adalah teori atom modern. Tetapi yang perlu diingat bahwa untuk pembelajaran kimia di SMA itu menggunakan teori atom Bohr kebanyakan. Hanya saja kita memang harus sedikit tahu sejarah tentang model-model atom sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, ini silakan disimak nanti di buku sudah dibahas. Kita tidak bahas karena cukup mudah, tinggal mencari referensinya yang mana. Ini juga, nah ini yang tadi dikatakan model atom Bohr itu yang sekarang kalau menggambar-gambar struktur
atom itu nanti konsepnya adalah menggunakan konsep Bohr dan sangat-sangat canggih memang. Tapi canggihnya itu artinya apa? Itu sampai hari ini masih dipakai walaupun sudah dikatakan ada kelemahan, ada kekeliruan-kekeliruan yang dibuat atau ketidakakuratan yang dibuat oleh Bohr tadi di dalam menyatakan atom itu apa sih gitu. Tetapi sekali lagi ini sudah bisa dimaklumi atau menjadi dasar untuk pembelajaran kimia di level SMA dan seterusnya. Ini silakan juga dibaca nomor 27 di buku sudah dibahas. Kemudian yang ini, jika elektron berpindah dari satu kulit ke kulit lain dengan tingkat energi yang lebih tinggi dinamakan eksitasi ya. Ini exit keluar. Ada eksitasi, ada deeksitasi. Kalau deeksitasi berarti dia kembali. Jadi kalau ada seperti ini ada inti ya. Ada elektron di sini, terus nanti sini ada lintasan elektron berikutnya gitu. Nah, ternyata yang di sebelah sini ini pindah nih ke lintasan yang di luar, makanya dikatakan mengalami eksitasi. Jadi ada perpindahan elektron dari energi terendah ke energi yang lebih tinggi. Jadi semakin banyak lapisan kulitnya berarti energinya lebih tinggi, punya lapisan-lapisan energi yang lebih tinggi atau lebih besar lah gitu ya. Kemudian nomor 31, jumlah maksimum elektron yang dapat menghuni kulit ketiga. Nah, ini ada rumusannya sebenarnya kalau dibaca di buku, ada rumusannya bahwa jumlah maksimum elektron itu mengikuti rumusannya adalah 2n pangkat 2. Ini apa artinya? Kulit pertama berarti ini n-nya. Jadi kalau n-nya sama dengan 1, yang n di sini sama 1, jadi kulit pertama itu terisi dari 2 kali 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 berapa? 1 kan? Nah, itu dikalikan 2. Berarti sama dengan 2. Karena rumus umumnya ini. Ya. Kemudian kalau n kedua pakai rumus yang ini, n-nya diganti angka 2. Jadi 2 yang ini tadi dikalikan 2 lagi, ya, dikalikan 2 pangkat 2, jadi 2-nya itu tadi dapat dari sini ya. Kalau depan 2 ini kan dapat dari rumus awal. Berarti sama 2 dikalikan 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 8. Sekarang n ketiga. Kalau n-nya 3, berarti 2 dikalikan 3 pangkat 2. 2 kali 9. Berarti sama dengan 18. Maka jawabannya adalah yang D. Nanti kalau ditanya n keempat berapa? Jadi lanjut saja. Kalau n keempat, rumusnya masih sama. Jadi ini nanti, ini ya, kalau kita pasang-pasangkan 2 kali 4 pangkat 2. 2 kali 16. Berarti 32. Tapi kan nggak ditanya. Kalau mau ditanya kayak gitu jawabnya ya. Kemudian nomor berikutnya, nomor 33. Suatu atom memiliki nomor massa 40 dan neutron 20. Konfigurasinya bagaimana? Nah, konfigurasi elektron ini nanti akan kita bahas terpisah khusus sehingga menjadi paham sekali. Sebenarnya ada aturan-aturan mainnya sebenarnya. Konfigurasi elektron berarti kita harus tahu. Sebelum tahu konfigurasi elektron, kita harus tahu yang namanya nomor atom. Jadi kalau ada ditanya nomor apa konfigurasi elektronnya, harus tahu dulu elektronnya berapa gitu. Elektron itu dari mana? Kalau dia netral, dapatnya dari nomor atom. Nah, nomor atom itu bisa didapat dari neutron dengan nomor massa. Ingat, kalau kita mencari jumlah neutron, rumusnya kan nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, di soal ini sudah diketahui neutronnya 20, berarti di sini sama dengan 20. Terus nomor massanya di mana? Nah, nomor massanya diketahui sama dengan nih ya, sama dengan 40. Berarti kita tuliskan di sini 40 dikurangi Na. Kan nggak tahu Na. Nah, Na kalau kita pindah ruaskan jadinya sama dengan 40 dikurangi 20. Jadi 40 yang ini ke sini, yang 20 pindah ke sini. Ya. Jadi kalau kita lihat polanya, ini lari ke sini, yang ini larinya ke sini. Jadi 40 dikurangi 20 berapa? Oh, tentu saja jawabannya adalah sama dengan 20. Nah, kalau menghadapi soal yang model seperti ini, ada urut-urutan tadi yang seperti di soal nomor 31. Tadi kalau kulit pertama maksimal berapa? Maksimal adalah 2. Karena rumusnya kan 2n pangkat 2. Kulit kedua maksimal berapa? Sama dengan 2. Karena 2 kali 2 pangkat 2 kan 4. Kalikan itu sama dengan itu. Nah, ini berapa? Ini maksimal 8. Boleh nggak kurang dari 8? Boleh, gitu ya.
Tapi nanti ada pola-pola yang harus kita penuhi. Dan seterusnya ya, ini 32. Nah, sekarang di antara yang ada itu mana yang sesuai. Jadi, karena kulit pertama harus 2, jadi kita simak ya. Kulit pertama ini maksimal adalah 2. Kita lihat, ini 2, ini 2. Ini salah, ini sudah nggak benar. Ini 2 benar. Terus kulit kedua maksimal 8. Oke ya, sekarang kita periksa yang 8. Ini sudah 8, ini 8, ini 8, ini 8. Sudah benar. Nah, kulit ketiga maksimal adalah 18. Itu kalau adanya 18. Kalau kurang dari 18, maka nanti ada polanya. Kalau misalnya ada 12, maka 12 ini kita harus pecah jadi 8 dan 4. Kalau 10 kita pecah jadi 8 plus 2 atau jadi kalau kita lanjutkan, karena ini tadi kalau sudah kita lihat 2 dan 8 berarti sudah kepakai berapa ini? Sudah kepakai 10. Kan kita stoknya ada 20. 20 kalau dipakai 10 sisa 10. Sisa 10 berarti yang kita pakai ketentuannya ini. Gitu ya. Berarti setelah 2, 8 adalah 8, 2. Nggak boleh langsung 10. Begini nggak boleh, ini nggak boleh. Karena apa? Ada pola nanti. Kalau nggak bisa memenuhi 18, dia harus ngikutin 8. Bisa nggak memenuhi 8? Kalau bisa, berarti dilanjutkan sisanya berapa. Nanti ini akan kita bahas khusus ya. Ini sekedar untuk latihan soal. Jadi jawaban ini yang betul adalah yang A. Kenapa ini salah? Yang ini kenapa salah? Yang B, ini kenapa salah nih? Gitu. Karena ngikutin aturan tadi. Kalau dia sisanya lebih dari 8, tetapi kurang dari 18, maka itu harus dipecah. Jadi dipecahnya adalah 8 dan sisanya berapa gitu ya. Kalau 17 gimana pecahnya? Kan tadi di bawah ini, ya berarti 8 dan 9, tapi 9 juga nggak boleh. Berarti 8 satu lagi gitu ya. Nanti kita bahas khusus deh yang ini. Nomor 33. Kemudian ini terakhir dari nomor soal yang ada pilihan ganda itu ada 35, yang kita bahas ini adalah yang ganjil saja. Atom karbon memiliki nomor atom 6, elektron valensi dari atom tersebut berapa? Nah, oke. Karbon nomor atomnya 6. Kulit pertama terisi berapa maksimal? Terisi 2. Sisa berapa yang belum? Ini kulit pertama ya, kalau kita sebut kulit K, yang ini berarti sisanya 4. Jadi ini kulit yang terluarnya atau elektron valensi. Jadi elektron valensi adalah jumlah elektron yang berada di kulit terluar. Ini sama dengan 4, maka jawabannya 4. Bagaimana kalau misalnya ada Na? Na nomor atom 11. Berapa elektron valensi Na? Sama, caranya adalah kita tuliskan konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi seperti ini kita sebut konfigurasi ya. 2, kulit pertama kan maksimal 2. Kulit kedua maksimal 8. Sisa berapa nih? Kan dia punya hanya 11. Hanya punya 11. Maka sisanya adalah 1. Jadi elektron valensi dari Na adalah 1. Seperti itu. Kalau misalnya ada lagi Cl nomor atomnya misalnya 17. Berapa elektron valensinya? Elektron valensinya harus kita buat konfigurasinya dulu baru kita bisa mengetahui elektron yang di kulit terakhir berapa. Gitu. Ini tadi kita sebut kita kulit K, ini kulit L, ini kulit M. Nah kalau Cl gimana? Cl kan pertama ada 2, kulit pertama ada 2, kulit kedua ada 8. Sudah berapa? Sudah 10. Sementara dia punya 17. Maka di sini tersisa 7. Jadi yang ini kita sebut sebagai elektron valensi. Nah, seperti ini. Khusus untuk konfigurasi elektron, kita akan bahas di pertemuan berikutnya secara detail. Oke, sampai di sini dulu pembahasan hari ini. Kita akan ketemu nanti di minggu depan untuk membahas spesial khusus konfigurasi elektron dengan menggunakan Zoom, yang nanti akan diberikan linknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.